Ya, saya sudah mengatakan bahwa kita membaca Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Tapi hari ini saya ingin membagikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya, saya baca sebentar. Ya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkutuk kelepasan dari penjara, terkurung dari kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Amin. Hari ini saya memberikan tema kualitas hidup yang dipulihkan. Ya, saya memberikan tema kualitas hidup yang dipulihkan. Artinya bahwa orang kalau sudah terima Yesus dan lahir baru, maka sebenarnya ada kualitas hidup. Ya, kualitas hidup yang berbeda. Ya, makanya ayatnya berkata, siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Tentu itu adalah kualitas. Jadi bukan dagingnya yang berbeda, tapi kualitas hidupnya yang berbeda. Itulah sebabnya saya memberikan tema hari ini, kualitas hidup yang dipulihkan. Ya. Kemarin saya sudah katakan bahwa salah satu penyebab ya orang Israel sangat berharap kepada Mesias ya minggu lalu adalah nubuat Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 3 ini. Ya. Jadi saya sudah mengutip beberapa ayat dalam Perjanjian Baru kemarin minggu, di mana ketika ada fenomena yang terjadi yang dikerjakan oleh Yohanes, maka beberapa orang imam-imam tua-tua bertanya kepada Yohanes apakah dia seorang Mesias atau tidak. Jadi itu menunjukkan, itu membuktikan bahwa bagi orang Israel itu Mesias itu sangat penting. Kenapa? Karena Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 3 ini. Di dalam Yesaya pasal 61 ayat 3 ini itu adalah penggenapannya adalah Yesus. Di mana Mesias yang dimaksud untuk memulihkan. Kalau kita belajar dari pasal 60, di mana di situ ada sebuah gambaran kota yang mulia, kota yang agung, penduduknya adalah penduduk yang benar semua, bangsa-bangsa lain datang di sana untuk mendengarkan firman Tuhan, dan di pasal 60 itu kita melihat gambaran sebuah kota yang indah, yang selalu diharap-harapkan. Makanya ada orang yang mengarang lagu, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Nah, itu adalah sebuah bukti bahwa Yerusalem yang diharapkan oleh orang Israel itu adalah kota yang sangat agung, yang sangat mulia. Nah, itu karena Yesaya pasal 61 ini, itulah sebabnya mereka memahami bahwa kota itu akan terlaksana ketika Mesias datang. Ketika seorang Mesias itu hadir di tengah-tengah mereka, maka kota yang diharapkan itu akan terjadi seperti itu.
Karena itu juga ketika Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, maka Yohanes juga menyuruh muridnya kepada Tuhan Yesus dan bertanya, apakah engkau nabi yang akan datang itu? Apakah engkau Mesias? Nah, jadi dalam pola pikir orang Yahudi, Mesias, kehadiran Mesias itu akan mewujudkan sebuah kota yang diberikan gambaran di kitab Yesaya pasal yang ke-60, pasal yang ke-61 ini. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya pasal 61 mencatat tentang seorang yang diurapi Tuhan. Ya, Yesaya 61 ini mengatakan bahwa aku telah diurapi oleh Tuhan. Ya. Yesaya 61 ini mengatakan, ya, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Dan itu di kitab Lukas dikutip, Yesus berkata, ketika engkau mendengar kata-kata ini pada hari ini, genaplah firman ini. Jadi Mesias itu akan menggenapi seluruh janji-janji yang ditulis di kitab Yesaya ini. Karena itulah saya berkata kemarin bahwa kehadiran Mesias itu sangat penting. Dan Mesias itu adalah Yesus. Dalam perjanjian baru, Yesus sudah hadir. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berkata kemarin bahwa kita hidup sudah di dalam perjanjian baru. Nah, untuk mewujudkan Israel yang megah, saya sudah, dan sejahtera adalah kehadiran Mesias, yaitu yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kemarin juga saya katakan bahwa kedatangan Yesus yang pertama, ya, karena hari ini kita sudah hidup dalam perjanjian baru, Mesias sudah datang, ya, Mesias sudah hadir, artinya apa yang sudah dijanjikan itu sudah digenapi. Tapi kemarin saya menjelaskan bahwa kehadiran Mesias yang pertama, yaitu ketika Yesus turun ke dalam dunia sebagai manusia, ketika Allah menjelma menjadi manusia sebagai Yesus Kristus, itu Mesias. Nah, kehadiran yang pertama, karena Mesias itu akan datang dua kali. Kedatangan Yesus itu akan dua kali. Kedatangan pertama, itulah dia datang sebagai manusia, sampai kepada kematian dan kebangkitannya, dan kemudian dia naik ke surga. Nah, kedatangan yang pertama ini saya katakan kemarin adalah mempersiapkan, ya, mempersiapkan orang-orang yang akan masuk ke dalam kerajaan yang sempurna, yang baru itu, yaitu Yerusalem yang baru itu. Jadi kehadiran Mesias yang pertama, di mana Yesus turun ke dalam dunia sebagai manusia, walaupun dia adalah Allah, itu adalah kedatangan untuk mempersiapkan. Apa yang dipersiapkan? Pengampunan dosa melalui kematian dan kebangkitannya. Oleh darahnya, dia telah mengampuni dosa kita. Kemudian seluruhnya, kemudian kita akan dibaharui melalui pemberian Roh Kudus. Ya. Setelah dipersiapkan perdamaian kita dengan Allah, setelah dia persiapkan untuk perdamaian kita dengan Tuhan melalui kematian dan kebangkitannya, dan memperkenalkan Allah yang benar, maka kemudian Yesus mengutus Roh Kudus kepada kita. Nah, Roh Kudus itu akan mempersiapkan karakter kita. Akan mempersiapkan karakter kita, sebab orang-orang yang ada di dalam Yerusalem yang baru itu harus orang-orang benar. Ya, kalau saudara baca kitab Yesaya pasal yang ke-60 itu, penduduknya semuanya adalah orang-orang benar. Jadi tidak boleh ada orang yang tidak benar masuk di sana. Di dalam dunia yang baru itu,
di dalam dunia di mana Mesias menjadi raja dan gambaran kota yang mulia itu, semuanya harus dipersiapkan dulu. Nah, persiapan itu adalah kedatangan yang pertama. Makanya Yesus berkata, kamu harus penuh dengan roh. Karena Roh Kudus itu akan mengubah karakter kita, maka akan muncul manusia-manusia baru. Siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Jadi manusia baru itu adalah manusia yang penuh dengan roh. Maka buah roh akan muncul. Itulah nanti karakter orang-orang baru. Orang-orang percaya di dalam Tuhan. Jadi kemarin saya katakan bahwa kehadiran Yesus, Yesus sudah datang. Artinya penggenapan kota baru akan segera dimulai. Tapi kedatangan yang pertama ini baru mempersiapkan. Belum menjadi raja di kota yang baru itu. Masih baru mempersiapkan. Nah, nanti orang percaya yang tidak lahir baru itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling dalam. Itu kemarin saya katakan, mengingat sebuah perumpamaan yang ditulis di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Di situ ada seorang yang masuk di pesta perjamuan kawin, tetapi tidak pakai pakaian pesta. Ya. Orang itu masuk di dalam perjamuan kawin, tetapi tidak pakai pakaian pesta. Nah, orang yang tidak pakaian pesta itu dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling dalam. Dan di sana ada ratap dan kertak gigi. Nah, saya berkata kemarin, itulah orang Kristen yang tidak pernah lahir baru. Orang Kristen yang tidak pernah lahir baru, itu tidak boleh masuk di pesta perjamuan kawin. Pesta perjamuan kawin itu adalah Yerusalem yang baru, di mana kota yang mulia yang akan diwujudkan oleh Mesias itu nanti. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, justru untuk itulah hari ini kita dipersiapkan melalui kepenuhan Roh Kudus. Ya, melalui kepenuhan Roh Kudus. Supaya karakter kita berubah menjadi karakter Kristus yang sesuai dengan kehendaknya. Ya. Nah, hari ini kita akan melihat ayat yang ketiga yang paling penting. Karena ayat yang pertama, yang kedua kemarin itu saya sudah bahas. Mari kita perhatikan ayat yang ketiga yang sudah saya tulis di situ. Saudara perhatikan bahwa ayat 3 itu mengatakan, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala. Ya, jadi yang tugas dari Mesias, yaitu yang berkata tadi, roh Tuhan ada padaku, oleh karena Tuhan mengurapi aku. Nah, tugasnya orang itu, Mesias itu, atau Yesus itu, adalah untuk mengaruniakan kepada mereka, kepada kita, perhiasan kepala. Ya. Perhiasan kepala. Untuk gantinya abu. Ya. Perhiasan kepala gantinya abu. Minyak. Untuk mengaruniakan kepada mereka atau kepada kita, minyak untuk pesta. Ganti kain kabung. Ya. Ini saya tulis walaupun dua, tapi saya tulis sama-sama di garis tebal, tulisan putih, karena sebenarnya itu hampir sama isinya. Minyak untuk pesta, itu sama dengan perhiasan kepala tadi. Ya. Ganti abu. Abu itu kan berkabung. Ya. Berkabung itu kalau orang Israel ditaruh abu di atas kepalanya, itu tanda berkabung. Nah, kain kabung itu juga menunjukkan perkabungan. Jadi minyak pesta sama perhiasan untuk pesta adalah sebuah ganti dari perkabungan. Nah, itu bagian yang pertama. Yang kedua,
tugas daripada Mesias itu untuk mengaruniakan nyanyian puji-pujian. Ya, saudara perhatikan, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Jadi Mesias itu akan mengubah orang yang semangat yang patah, semangat yang pudar, tetapi semuanya akan menjadi seperti orang yang menyanyikan puji-pujian. Terus ayat yang kuning, supaya orang menyebutkan mereka. Nah ini, pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Ya, jadi saudara lihat ada 4 warna di situ yang akan kita lihat satu persatu. Ya. Jadi ketika kita melihat yang pertama yang dari ayat 3 ini adalah tugas, adalah gambaran, ya. Gambaran orang-orang yang dipulihkan, yang sudah dikerjakan atau yang sudah dipulihkan oleh Sang Mesias itu. Gambarannya adalah seperti itu, orang-orang yang dipulihkan itu, makanya saya menuliskan kualitas hidup. Ya. Jadi kalau orang sudah bertemu dengan Kristus, siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Orang-orang yang dipulihkan itu, yang dipulihkan orang-orang yang diurapi itu akan menjadi seperti ini. Yang pertama kita melihat, yaitu cantik seperti orang yang mau ke pesta. Ya, kan tadi ditulis di situ di bagian yang ayat 3 tadi, bahwa mereka akan diganti, ya, abu itu akan diganti dengan perhiasan. Nah, perhiasan itu dan perkabungan itu tadi, minyak itu tadi, minyak itu minyak untuk pesta itu gantinya abu. Nah, akan muncul ketika Mesias itu mengubah hidup kita, maka akan muncul yaitu cantik seperti orang mau ke pesta. Ya. Jadi anak-anak Tuhan itu harus cantik loh, saudara. Belum cantik, kayaknya Roh Kudus belum ada dalam hidupnya. Ya. Jadi kalau mencucuai, mencurang ya, tidak ada ayunya ya, manis ya. Biasanya anak Tuhan itu orang yang penuh dengan Roh Kudus itu senyum. Senyumnya senyum Pepsodent. Ndak murung wajang ya, cepat tua ketok. Kamu kok tuwek ketok ya, ini angel itu. Jadi orang yang sudah dipulihkan, saudara, kualitas orang itu seperti ini. Orang itu akan kelihatan manis. Seperti orang-orang yang mau ke pesta. Orang kalau kita mau ke pesta itu pasti hati juga senang ya. Tidak ada orang mau ke pesta tapi apa namanya itu senep ya. Ke pesta itu tanpa sukacita ya, bukan pesta namanya. Ya. Itu terpaksa namanya. Tapi yang namanya pesta itu adalah sukacita di sana. Nah, karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kualitas daripada orang yang sudah dipulihkan, ini adalah gambaran-gambaran yang dituliskan di ayat 3 itu. Yaitu bahwa mereka akan diubahkan dari kain kabung, dari perkabungan akan diubah. Yaitu minyak untuk pesta, dan ada perubahan di situ. Ya, jadi cantik. Orang yang seperti mau ke pesta, orang-orang yang sudah diubahkan itu. Manis-manis, ayu-ayu. Karena itu kalau engkau sudah lahir baru, jangan takut ya. Jangan takut tidak payu. Jangan takut tidak laku. Karena semua akan cantik. Ya. Yang kedua, gambaran orang-orang yang dipulihkan oleh orang yang diurapi itu akan sukacita seperti orang yang mau ke pesta. Ya. Ada sukacita. Ya, makanya lagunya ada sukacita dalam melayani Tuhan. Nah, itu karena memang Alkitab sudah menggambarkan
Bahwa seperti itulah keadaan orang-orang yang ada di dalam Kristus. Makanya dituliskan di situ bahwa siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah gambaran profil. Ya, gambaran orang-orang yang sudah dipulihkan. Kata profil aja di apa, aduh, ganggu aja kau itu ya. Sukacita seperti orang yang mau masuk ke pesta. Ya. Yang ketiga, orang yang sudah dipulihkan itu akan berubah menjadi seperti orang yang menyanyikan puji-pujian. Tidak ada orang nyanyi itu, ya, nyanyi bagaimana ya? Nyanyi itu mencucu, mencurang atau ya, orang nyanyi namanya itu terpaksa. Jadi kalau orang menyanyikan puji-pujian itu nyanyi puji-pujian ya, iso nyanyi dari hati, nyanyian puji-pujian itu akan ekspresinya itu beda. Ya, kayak bojoku ini. Walaupun tidak pakai alis, kalau ke gereja kan pakai alis. Kalau di sini tidak pakai alis, walaupun tidak pakai alis, ya manis, senyum-senyum aja dia ya. Jadi seperti orang yang menyanyikan puji-pujian. Tidak kayak Kevin ini baru diseneni soalnya. Wajahnya curang. Ya. Jadi kalau orang menyanyikan puji-pujian itu beda wajahnya. Inilah gambaran orang yang sudah dipulihkan. Nah, kita bisa melihat diri kita setiap hari. Kalau Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, bukan tidak ada tantangan, bukan tidak ada masalah, bukan tidak ada, tapi akan kualitas orang yang penuh dengan Roh Kudus itu akan tampil berbeda. Kualitas orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus itu akan tampil berbeda dalam menghadapi segala-galanya. Makanya ketika dituliskan siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Jadi itu adalah kualitas orang-orang yang ada di dalam Kristus. Nah, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini mempersiapkan kita. Yang sudah dipersiapkan adalah pengampunan dosa melalui kematian dan kebangkitan. Itu sudah selesai dipersiapkan. Nah, persiapan yang kedua yang akan dikerjakan kepada kita melalui pengutusan Roh Kudus adalah untuk membentuk sebuah manusia yang baru, manusia yang berkualitas, manusia yang memiliki karakter yang berbeda dengan manusia yang lama. Yaitu ya ini, cantik, sukacita. Orang itu seperti orang yang sedang menyanyi, bukan orang yang seperti menangis. Ya, seperti itu yang dimaksudkan dalam bagian ini. Ayat ini, orang-orang yang akan dipulihkan nanti adalah orang-orang yang seperti itu. Jadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita masih lagi dipersiapkan. Melalui apa? Kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita. Kehadiran firman Tuhan. Nah, pengetahuan dari firman Tuhan itu akan menimbulkan iman di dalam diri kita. Roh Kudus itu akan menolong kita untuk melakukan firman itu, maka nanti kita akan menjadi seperti Kristus. Nah, orang-orang yang seperti Kristus inilah nanti yang akan masuk di dunia yang baru. Makanya pasal 60 menuliskan bahwa orang-orang yang di dunia yang baru itu orang-orangmu semua benar. Nah, tidak ada lagi di sana manusia laba-laba. Tidak ada lagi manusia ular tedung. Tidak ada lagi di sana. Semuanya adalah orang-orang benar. Orang-orang lain, bangsa-bangsa lain yang datang di situ, mereka akan menolong, membantu
Tetapi orang-orangnya anak Tuhan yang ada di situ, semua menjadi orang-orang yang cantik, manis, sukacita. Seperti orang-orang yang menyanyikan puji-pujian. Nah, itulah kualitas. Ya, bukan kualitas yang gampang menyerah. Bukan kualitas orang yang cengeng. Bukan kualitas orang yang gampang ngambek. Tapi kualitas orang-orang yang ada di dalam Kristus itu. Nah, sebenarnya kalau kita bisa melihat, inilah yang dimaksud penduduk yang baru itu. Sampai orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran. Nah, saudara lihat, ketika tiga-tiga ini menjadi nyata di dalam hidup kita, ketika manusia baru itu betul-betul kita pakai, ketika kita betul-betul di dalam Kristus, siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, maka orang lain akan menyebut kita pohon kebenaran, pohon terbantin kebenaran. Ya, pohon terbantin kebenaran itu adalah sebuah istilah, sebab pohon terbantin itu memang besar, daunnya baik, lebat. Ya, jadi kelihatan cantiknya. Kita bersyukur kepada Tuhan, Surabaya bisa menunjukkan kepada kita bahwa Surabaya itu indah karena memang ada pohon-pohon penghijauan di sana. Bukan sebuah kota yang gersang. Jadi ketika ayat ini berkata bahwa pohon terbantin kebenaran, maka sedang menunjukkan bahwa kita akan kelihatan manis, cantik. Ya, ada sebuah hal yang menarik di situ. Apalagi ketika disebut di situ tanaman Tuhan. Nah, saudara lihat, ketika kita mengatakan ada sebuah tanaman, berarti ada yang merawat di situ. Ada sebuah tanaman yang dirawat, berarti ada keindahan di situ. Tidak ada tanaman yang dirawat tidak indah. Kalau tanaman itu ada tapi tidak dirawat, maka itu tidak akan pernah indah. Itu sama dengan semak duri. Ya, walaupun itu tanaman, tapi kalau tidak dirawat, itu sama dengan semak duri. Tetapi ketika disebut di situ tanaman Tuhan, berarti ada yang merawat di situ. Nah, ini adalah sebuah gambaran kesimpulan dari ketika seorang yang diurapi itu membentuk, mempersiapkan orang-orangnya. Orang-orangnya yang akan masuk di kota yang baru itu. Yaitu gambaran Yerusalem yang baru. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya saya berkata kepada saudara, ketika orang-orang Yahudi melihat Yesaya pasal 61 ini, maka mata mereka berharap kepada Sang Mesias. Karena Mesias itulah yang akan mewujudkan semua apa yang sedang dinubuatkan di sini. Kehadiran Mesias itu akan memampukan orang-orang yang percaya menjadi seperti orang-orang yang seperti itu. Itulah yang dimaksud mengapa Yesaya pasal 61 ini ditulis secara khusus. Di situ ada sebuah nubuat mesianik. Ya. Yesaya 61 itu menuliskan tentang seorang yang diurapi Tuhan, tapi belum pernah ada itu. Karena hanya Yesus yang menggenapi itu. Hanya Yesus yang sanggup menggenapi itu. Karena itulah saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya berkata bahwa kehadiran Mesias itulah yang akan menggenapi. Itulah yang akan mewujudkan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah di dalam kitab Yesaya ini. Karena itulah bagi orang Israel, Sang Mesias itu sangat penting. Mereka berharap Mesias itu hadir sampai hari ini bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus.
Tapi bagi mereka yang sudah percaya kepada Yesus, kehadiran Mesias sudah ada. Sudah datang Mesias itu. Tapi saya ingin jelaskan, kehadiran Mesias yang pertama itu baru mempersiapkan. Mempersiapkan orang-orang yang akan masuk di kota yang baru. Di mana kota itu penduduknya semua hanya orang-orang benar. Nah, persiapan yang dilakukan oleh Mesias, kehadirannya yang pertama itu adalah pengampunan, perdamaian antara kita dengan Allah. Yang kedua, persiapan yang dilakukan oleh Yesus melalui pengutusan Roh Kudus kepada setiap orang percaya adalah membentuk kualitas, ya, membentuk kualitas hidup oleh orang-orang yang percaya kepada Dia. Karena kualitas orang-orang itu harus menjadi orang-orang benar semua. Sampai ujiannya adalah di mana orang akan melihat, menyebutkan bahwa kita adalah pohon terbantin kebenaran. Pohon yang besar, tetapi pohon yang benar. Pohon yang besar, pohon yang menarik. Dan kemudian disebut di situ tanaman Tuhan. Jadi sampai orang berkata, hanya Tuhan yang menanam baru boleh seperti itu. Kalau bukan tanaman Tuhan, tidak akan pernah menjadi kualitas seperti ini. Ya memang, karena hanya Roh Kudus yang bisa memampukan kita seperti ini. Itu sebabnya dunia tidak bisa sama dengan kita. Dunia tidak akan pernah bisa melakukannya. Pribadi kita, kemampuan kita tidak akan pernah bisa melakukannya. Sebab hanya Tuhan yang menanamnya. Kemampuan Tuhan, kualitas Tuhanlah yang bisa menciptakan manusia yang baru, yang memiliki kualitas seperti cantik, seperti orang yang mau ke pesta. Sukacita seperti orang yang mau ke pesta. Dan sukacita, wajah yang berseri seperti orang yang sedang menyanyikan puji-pujian. Nah, saudara lihat Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Mari kita baca, di situ ada, sudah saya tulis. Ya. Tetapi buah roh ialah. Nah, saudara lihat kan, siapa di dalam Kristus dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. 1 Petrus berkata, ketika kamu percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi orang percaya yang memiliki Roh Kudus, maka akan terjadi kelengkapannya seperti Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 ini. Tulisannya seperti ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita. Ya, saudara lihat tadi ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, tidak ada yang lanjutannya di situ, tidak ada yang bertentangan dengan itu. Kenapa? Karena kalau ada kualitas orang yang seperti ini adalah gambaran orang, bukan pohon loh, sudah. Walaupun di situ ditulis tetapi buah roh. Itu bukan pohon, tetapi orang. Orang yang sudah menerima Roh Kudus. Ini adalah gambaran orang yang telah dipenuhi dengan Roh Kudus. Gambarannya yaitu selalu punya sukacita. Ya. Selalu punya sukacita, selalu mengasihi, ya. Selalu ada damai sejahtera. Ojo tukaran tok nangoma, ya. Tukaran tok, nah, ndak ada damai sejahtera. Itu dipertanyakan kualitas hidup suami istri itu. Dipertanyakan bagaimana Roh Kudus di dalam hidup mereka. Karena buah roh itu seperti itu. Dan ini adalah kualitas loh, sudah. Ini adalah gambaran orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Kualitasnya seperti itu. Sama seperti apa yang dikatakan tadi, Roh Tuhan Allah ada padaku.
Oleh karena Allah telah mengurapi aku, dan aku akan dia akan membuatnya. Membuat apa? Kesimpulan yang sudah saya sampaikan tadi. Seperti itulah kualitas orang-orang dalam perjanjian baru. Ya. Seperti itulah kualitas orang-orang yang ada di dalam perjanjian baru. Nah, karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah gambaran. Gambaran orang-orang yang telah dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini memang belum ada yang sempurna seperti itu. Belum ada. Tapi Tuhan sedang mempersiapkan. Karena itulah Roh Kudus karena itulah Allah memberikan Roh Kudus kepada kita. Karena nanti ketika Mesias datang untuk kedua kalinya sebagai raja, karena Mesias itu hanya datang 2 kali. Kedatangan pertama mempersiapkan pengampunan, perdamaian kita dengan Allah, di mana dulu kita menjadi musuh, di mana kita dulu seteru dari Tuhan. Tetapi kematian dan kebangkitan Yesus itu memberikan pengampunan. Allah memberikan pengampunan kepada kita. Ada perdamaian. Ada pintu jalan untuk bertemu dengan Tuhan. Itu sudah dikerjakan oleh Yesus. Tetapi yang kedua, mempersiapkan karakter manusia baru. Ya. Mempersiapkan hidup yang baru. Siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Maka Allah memberikan Roh Kudus kepada kita untuk menolong kita, menjadikan kita manusia yang berkualitas. Ya, saya sudah katakan tadi apa yang ditulis di dalam Yesaya pasal 61 dan di dalam perjanjian baru itu jelas ditulis, siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Maka Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 ini memperjelas setiap orang yang ada Roh Kudus di dalam hidupnya, maka buah dari itu, karakter yang akan dimunculkan, ya, karakter yang akan dibentuk oleh Roh Kudus itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Makanya saya berkata kepada saudara, saya ngomong terus terang walaupun saudara tersinggung, itu adalah bentuk kasih. Di mana saya sebagai seorang pengajar, seorang yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan isi hatinya. Jadi saya tidak bisa munafik dalam bagian itu. Itu adalah bentuk sebuah kasih, ya. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Demikianlah orang. Kalau orang tidak bisa lemah lembut menerima firman, tidak mau menerima firman, selalu menolak, ya. Nah, ini roh pemberontakan, ya. Ini bukan buah roh. Ya. Engkau hadir di gereja tapi jiwamu selalu memberontak, selalu menolak, ya. Itu bahaya buat kamu. Karena orang yang penuh dengan roh itu tidak seperti itu. Buah roh itu seperti ini. Inilah kualitas, ya. Seperti inilah kualitas orang-orang yang ada di dalam Tuhan, ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah ini yang saya ingin katakan, kualitas hidup orang yang dipulihkan. Inilah gambarannya. Dan kita masih sedang dipersiapkan oleh Roh Kudus. Ya, karena itu saya berkata, kita butuh Roh Kudus. Karena itulah saya lebih dikuatkan lagi bahwa tahun depan ini kita akan belajar dari kisah para rasul. Kenapa? Karena memang orang percaya harus targetnya harus penuh Roh Kudus. Target orang benar itu harus penuh dengan Roh Kudus. Tidak bisa hanya percaya, tidak bisa hanya datang ke gereja, tidak bisa hanya memuji Tuhan, tapi tidak punya keinginan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, walaupun tanda, dan kita harus sampai ke sana. Tanda penuh dengan Roh Kudus memang salah satunya adalah berbahasa roh. Maka kita harus memahami, kita harus punya kerinduan ke sana.
Tetapi tetap saya berkata, tidak boleh belajar bahasa roh. Tidak ada bahasa roh yang dipelajari. Kalau bahasa roh yang dipelajari itu bukan bahasa roh, itu bahasa yang dipelajari, bahasa manusia. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah baik-baik. Buatlah titik awal pada hari ini bahwa kita harus penuh dengan roh. Berdoalah senantiasa untuk dipenuhi dengan roh. Karena hanya itu yang membuat buah. Ya, buah di mana kita hidup sebagai orang-orang percaya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sangat baik. Engkau sungguh baik. Bapa, terpujilah nama. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman. Hari ini kami memahami Engkau sedang mempersiapkan kami kepada kualitas yang baru. Siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya kami masih sering menemukan dalam hidup kami hal-hal yang lama. Hari ini kami berdoa kepadamu. Ubahkan kami. Kami ingin menjadi manusia yang baru. Seperti firman-Mu. Karena kami ingin masuk di kota yang baru itu. Kami ingin masuk di negeri yang baru itu. Di mana tidak ada orang yang tidak benar di sana. Karena itu kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa, inilah seluruh sidang jemaat-Mu. Jemaat GPPS Tengger. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ulurkan tangan-Mu untuk mengubah setiap kehidupan kami. Perbaharui setiap hati kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang ciptaan baru. Kami tahu itu hanyalah miliknya Tuhan. Karena itu Roh Kudus menolong kami. Terpujilah nama-Mu. Bapa yang di surga. Di hadapan kami ada perjamuan kudus. Bapa, mari Engkau urapi perjamuan kudus ini. Sehingga roti yang ada di sini bukan lagi roti biasa. Tapi roti yang diberkati oleh Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu, setiap orang yang memakannya dengan iman, ada persekutuan dengan tubuh Kristus di dalam hidupnya. Hamba berdoa buat anggur yang ada di hadapan kami. Tuhan mengurapi anggur ini. Sehingga anggur ini bukan lagi anggur biasa. Tapi anggur yang sudah diberkati oleh Tuhan. Seperti firman-Mu berkata, setiap orang yang meminumnya dengan iman, ada meterai Kristus di dalam hidupnya. Karena itu hamba berdoa kepadamu. Berkatilah perjamuan kudus ini. Urapi kami semua yang sudah yang akan menikmatinya. Supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Kristus Yesus. Yang percaya berkata, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.